Di kitab manapun, ya, yang Anda bisa temukan. Hanya di Al-Quran dengan kalimat itu muncul. Saya Allah, innani anallah. Sungguh, saya adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, disembah selain saya. Nah, ketika sudah ada iman kepada Allah, yakin dengan Allah, apa pembuktiannya? Fa'budni, sembah saya. Jadi, iman kepada Allah akan selalu diikat dengan pembuktian. Pembuktiannya penyembahan. Karena itu kita diminta sholat. Ya, wa aqimis sholata li dzikri. Jadi antara perintah pertama yang diberikan, hampir ya harus kita benar-benar yakini, kita telusuri silahkan, seluruh para nabi dan rasul yang pernah diutus dan berdinas, beraktivitas di muka bumi ini, seluruhnya diperintahkan untuk sholat. Di sholat itu bukan spesifik diperintahkan pada Rasulullah SAW saja, tapi umat sebelumnya pun para nabi diminta untuk mengajarkan sholat, minta keluarganya sholat. Cuma kita sekarang alhamdulillah diajarkan lewat Nabi Muhammad SAW lebih sempurna, lebih istimewa. Bahkan perintahnya langsung diberikan saat Isra dan Mi'raj. Baik, yang paling menarik teman-teman sekalian, silakan cek. Ya, Nabi Musa diperintahkan sholat. Tadi Quran surah ke-20 Thaha ayat 14. Nabi Isa alaihissalam sholat juga. Buka Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai dengan 33-nya. Dia diminta sholat. Ya, kemudian siapa lagi misalnya? Nabi Zakaria sholat. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 38 sampai 39-nya. Siapa lagi? Nabi Ismail alaihissalam sholat. Bahkan minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Buka Quran surah ke-19 misalnya. Maryam ayat 55. Ya, wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Jadi semua sholat. Karena sholat itu pembuktian keimanan. Yakin dengan Allah sholat. Karena itu setelah beriman, kalimat pertamanya, apa pembuktiannya? Sholat. Ya, silahkan cek. Kalimat iman pertama di Al-Quran, itu Al-Baqarah ayat 3. Itu kalimat iman pertama. Bentuknya progresif, mudhari. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, yaitu orang-orang yang meningkatkan imannya, yakin kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya, gaib. Ya, lalu dia buktikan keimanannya dengan apa? Wa yuqimunas shalah. Jadi salat itu pembuktian amalan, ya, yang membuktikan keimanan kita, keyakinan kita tanpa ragu terhadap Allah. Nah, hanya kan sekarang persoalannya orang akan bertanya, terus apa yang dapat saya manfaatnya? Manfaatnya apa? Apa yang bisa saya dapatkan dari salat ini? Ya, feedbacknya apa? Yang bisa saya raih apa? Ya, kalau Anda hanya ukur dengan urusan dunia saja, Anda akan berkata, toh dia pun kerja nggak sholat, kaya juga, sukses juga. Dia nggak sholat, pintar juga. Pernah nggak dapat pertanyaan ini? Ya, ada anak bertanya, Mama kenapa mesti sholat? Itu, lihat tuh, teman saya nggak sholat, pintar. Ya kan? Kenapa Pak mesti sholat Pak Ustadz? Dia nggak sholat kok kaya? Di mana adilnya Allah? Begini cara memahaminya, Joni. Ya, pahami baik-baik. Lihat sini. Jadi, syarat kaya itu bukan sholat. Syarat kaya itu Anda kerja. Syarat pintar bukan sholat. Syarat pintar itu Anda belajar. Ya, karena sholat itu perkara akhirat. Di dunianya lahir bonus berupa keberkahan. Ya, di antara berkahnya ada ketenangan, ada kedamaian, ada bimbingan, ada petunjuk. Makanya orang sholat itu kecenderungannya dapat ketenangan. Bahkan belum sholat pun baru masuk masjid sudah tenang, berwudu sudah tenang. Kalau nggak percaya silakan. Ya, silakan kalau nggak percaya. Anda kalau ambil wudu saja beda suasananya, orangnya lain. Ya, begitu Anda mulai bertakbir dan merasakan bahwa ada sholat, ada perbedaan. Makanya saya sering katakan, teman-teman yang aktif bekerja, cobalah pulang dari pekerjaan, mampir ke masjid, sholat dulu, ya, wudu atau sekedar tahiyatul masjid, bersyukur pada Allah diberikan aktivitas bekerja, pulang itu suasananya beda, lain sekali. Ya, sekarang para pemimpin di daerah menangani COVID tidak mudah, bangun malam, saudara-saudariku, teman-teman, kepala-kepala daerah, ya, para bupati, para gubernur. Ya, sampai yang ke atasnya lagi, pimpinan-pimpinannya dan sebagainya. Sholat, bangun malam, minta sama Allah. Minta solusi. Ya Allah, berikan petunjuk. Ya Allah, berikan kemudahan. Ya Allah, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha berkehendak, Engkau yang punya solusinya. Minta. Minimal ada ketenangan dalam jiwa. Itu bonus keberkahan. Nanti, balasan seluruhnya, kekayaan yang sesungguhnya, hasilnya di akhirat nanti. Karena sholat itu amalan akhirat, bukan amalan dunia. Ya, kalau maunya di dunia, sekali lagi syaratnya bukan sholat. Syaratnya ya tuntutan dunia, kerja, belajar, dunia. Ya kan? Tapi kalau Anda yakin bahwa Anda itu akan meninggal, kecuali kalau nggak yakin meninggal, silakan saja. Ya, ada yang berkata Tuhan nggak ada. Ya, akhirnya besoknya dimatiin sama Tuhan. Nggak sempat yakin gitu kan. Tapi akhirnya penghujungnya meninggal juga. Ilmu tinggi-tinggi, untuk apa Anda belajar tinggi-tinggi kalau hanya untuk menetapkan Tuhan tidak ada?